Apakah masih ada yang hidup? Selamatkan aku. Selamatkan aku. Cepat bangun. Leng Yang, ketua grup Nanyang. Kakakku benar-benar kamu. Apa? Saya adalah presiden dari grup Nanyang. Kau menyelamatkanku. Setelah kita sampai di darat, aku pasti akan membalas budimu. Mari kita bicarakan, jika kita selamat. Satu-satunya yang akan kunikahi adalah kakak Tian Xiang. Orang celaka, Jiang Tiansheng telah meninggal hampir 3 tahun yang lalu, dan kamu masih merindukannya. Melepaskan. Kamu pembawa sial. Jiang Lon dan Tiansheng, kami berdua terbunuh karena kamu. Apakah kamu juga ingin membunuh kami? Kamu seharusnya dilempar ke laut sebagai persembahan kepada Raja Naga. Dengan cepat. Lolos. Tidak. Ini bukan wewenangmu untuk memutuskan. Lepaskan aku. Minggir. Beraninya kau menggigitku. Aku akan memukulmu sampai mati. Raja Naga. Tolong buka matamu dan lihat. Mengapa tidak ada keadilan bagi orang baik? Cuaca sedang berubah. Raja Naga akan segera murka. Orang yang sangat menakutkan. Apa haknya untuk menyembah Raja Naga? Ibu, aku kembali. Raja Naga meneteskan air mata. Jiang Hu, kamu terlalu agresif. Kamu akan menghadapi pembalasan. Kau sudah pikun kepala desa. Pasti karena kutukan itu yang membuat Raja Naga marah. Dia akan menyeret kita ikut jatuh bersamanya. Lempar dia ke laut sekarang juga. Korbankan dia kepada Raja Naga. Lempar dia ke dalam. Lempar dia ke dalam. Pergi dari sini. Cepat, ayo kita lemparkan dia ke laut bersama-sama. Jing Hu, dasar binatang buas. Lepaskan aku. Kakak Tian Xiang. Tolong kembalilah. Sekalipun aku menjadi hantu, aku tak akan pernah membiarkan. Ibu telah mengecewakanmu. Ibu. Ibu. Tian Xiang. The film was translated Ibu. and narrated by M Media. Tian Xiang, kamu kembali. Anakmu durhaka sebabkan penderitaan. Cukup, kau sudah kembali. Kakak Tian Xiang. Kamu akhirnya kembali. Suhui. Kakak Tian Xiang. Saya pulang terlambat. Aku sudah tahu itu. Aku tahu kau akan kembali. Tian Xiang. Berlututlah. Bersyukurlah kepada Raja Naga untuk melindungi putraku dan membawanya kembali dengan selamat. Chun Mei, duduk dulu. Terima kasih, Kepala Desa. Tiansheng, aku sudah tahu itu. Raja Naga akan melindungi orang baik. Ibumu adalah orang baik. Dia sudah terlalu banyak menderita. Aku kembali. Aku tidak akan membiarkan ibuku menderita lagi. Jiang Tianyang.
Apa yang tadi kamu coba lakukan? Jinghu telah lama menindas Yang Chenmei. Sekarang Tian Xiang sudah kembali. Aku ingin melihat bagaimana dia. Sebagai paman yang lebih tua, saya akan menjelaskan hal ini. Dasar kau tak berguna. Tian Shuang, karena kamu belum mati, kenapa kamu tidak pulang? Berbicara kepada kita dengan nada seperti ini. Segera setelah Anda kembali, apakah kamu memiliki rasa sopan santun? Jianghu, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai gantinya. Apa yang tadi kamu rencanakan untuk lakukan? Apa hakmu untuk mempertanyakan saya? Sekarang aku ingin kau menjawabku. Mengapa kamu tidak pulang selama 3 tahun? 3 tahun tanpa kembali. Akulah yang telah mengecewakan ibuku. Itu sudah pasti. Pastilah kau ada di luar sana, tidak mencapai apapun. Jadi, kamu terlalu malu, dan baru sekarang berlari kembali. Tian Xiang, selama kamu sudah kembali, ibu sangat bahagia, tidak peduli apapun yang telah kamu capai. Di luar sana, kamu selalu menjadi anak yang baik bagi ibumu. Kemunafikan. Dulu itu kamu menolak tarian naga demi berkah, menyebabkan saudaraku Jianglong dan keponakan saya hilang. Jianghu, kamu menyebarkan rumor kemana-mana. Bibi Mei bawa kemalangan. Sekarang kakak Tian Xiang sudah kembali. Kamu masih saja berani mengatakan hal-hal seperti itu. Beraninya kau menggunakan nada bicara seperti ini untuk berbicara denganku. Aku tetaplah ayah mertuamu. Tian Yang, kendalikan istrimu. Ayah, jangan khawatir ayah. Setelah kami berdua menikah besok, Anda akan melihat bagaimana saya menghadapinya. Apa yang tadi kamu katakan? Suhui akan menikahimu besok. Lalu kenapa, kalau memang dia begitu? Kakak Tian Xiang, aku lebih memilih mati daripada menikahi Jiang Tian Yang. Bajingan ini. Aku sudah menunggumu kembali. Jiang Tianyang, bagaimana kamu? Berjanjilah padaku saat itu. Dulu di atas kapal, semua pekerjaan berat dan melelahkan. Aku melakukan ini untukmu. Saat kami bertemu bajak laut, saya memberikan satu-satunya peluang bertahan hidup. Untukmu, saya memberikan seluruh tabungan saya. Untukmu, jadi Anda bisa kembali untuk merawat ibuku dan jaga baik-baik Suhui. Dan beginilah caranya. Apakah kamu yang mengurus mereka? Anda tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kamu menghilang selama 3 tahun. Tidak ada yang tahu apakah kamu hidup atau mati. Seandainya kita tidak menikahi Suhui, ke Tian Yang, haruskah dia tetap janda hidup? Tian Xiang, Anda baru saja mengatakan bahwa kamu memberikan seluruh tabunganmu kepada Jiang Tian Yang. Kemudian, Anda tidak berutang uang kepadanya. Dia berada di kapal itu. Dia adalah seorang penjudi kambuhan. Semua uang itu dipinjamkan kepadanya olehku. Bagaimana mungkin aku berutang uang padanya? Ibu, mengapa Anda menanyakan itu? Kakak Tian Xiang, Jiang Tian Yang, dia tidak pernah memberikan uang itu kepada Bibi Mei. Lebih-lebih lagi, dia bahkan memberitahu Bibi Mei bahwa saat Anda berada di kapal, kamu berutang padanya 30.000. Dia menyebabkan Bibi Mei menjual rumah keluarga. Suhui, kamu memang benar-benar orang celaka. Kita sedang mendapatkan menikah besok. Kamu bukan hanya berpihak pada orang luar. Kamu sedang berhubungan intim dengan pria lain. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Diam, seandainya bukan karena kamu dan ayahmu mengancam ayahku, bagaimana mungkin ayahku nikahkan aku dengan bajingan sepertimu, Tian Xiang? Ibu telah The film was mengecewakanmu. translated and Aku bahkan narrated tidak by bisa. M Media. Rumah leluhur. Aku bahkan tidak bisa melindunginya. Ibu, ini bukan salahmu. Anakmu lah yang durhaka. Putramu sudah kembali. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Jiang Tianyang, apa yang telah kamu lakukan? Apa bedanya dengan binatang buas? Aku menyelamatkanmu, namun tidak hanya kau gagal tunjukkan terima kasih. Anda juga menindas ibuku. Kau bahkan memaksa Suhui untuk menikahimu. Keluarga Jiang, bagaimana mungkin tempat itu memiliki orang bejat seperti kamu? Jiang Tiansheng, beraninya kau berbicara atas nama keluarga Jiang. Jelas sekali kamu tidak hormati saya sepenuhnya. Anda baru saja mengatakan kepada Jiang Tianyang bahwa kau ingin melemparkan ibuku ke laut. Alasan saya belum menghancurkanmu. Itu karena saya ingin mendengarnya langsung dari mulut Anda. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Jiang Tiansheng, ibumu tidak hanya membawa sial bagi suami dan anaknya, tetapi dia juga suka menggoda dengan pria lain. Seandainya bukan karena ayahku memiliki beberapa prestis di desa, ibumu pasti sudah diusir sejak lama. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih kepada ayahku, tetapi kamu juga berani membentaknya. Bagus, kamu ingin tahu. Lalu aku akan memberitahumu, ibumu adalah pembawa sial. Seseorang seperti dia tidak layak untuk mempersembahkan kurban kepada Raja Naga. Tindakannya itu adalah sebuah penodaan terhadap Raja Naga. Baru saja Raja Naga sudah marah hanya dengan melemparkannya ke laut sebagai persembahan kepada Raja Naga. Baru bisa meredakan amarah. Setiap orang, beritahu saya, bukankah begitu? Nasib siang. Nasib sial. Nasib siang.
Kalian semua, kamu hanya melakukan perundungan. Bibi Mei seorang wanita yang tinggal sendirian di rumah. Itulah sebabnya kamu begitu. Kurang ajar. Anda. Orang tua. Keluar sini. Suruh dia diam sekarang juga. Jika tidak, hari ini saya akan melemparmu ke laut. Jiang Tianyang, lepaskan ayahku. Keluarga pengkhianat. Anda yang bermargasu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bawalah putrimu, dan kemarilah sekarang juga. Jika tidak, bayar uangnya. Ayah, apakah kamu berutang uang padanya? Ayahmu bermain kartu, dan berutang 100.000 padaku. Dia berjanji untuk menikahkanmu dengan Tianyang untuk melunasi hutang. Jika Anda memilih untuk mengkhianati kita, lalu kembalikan uangnya. Tidak. Itu mereka. Mereka menipu saya. Saya hanya meminjam 10.000. Tapi sekarang, mereka ingin saya membayar kembali 100.000. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Orang tua, ini berwarna hitam putih. Ditulis dengan sangat jelas. Apakah Anda mencoba membatalkan? Ayah, kamu berjudi lagi. Ayah telah mengecewakanmu. Ayah telah mengecewakanmu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Jika tidak mereka akan membunuhku. Aku tidak akan pergi. Kemudian bayar uangnya. Uang mereka. Saya sudah membayarnya. Bagus. Anda membayar uangnya. Dan aku beri kau surat pengakuan hutang. Batangan emas seberat 500 gram. Apakah ini cukup untuk membayar kembali 100.000? Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Ayah, ini emas asli. Berikan aku surat utangnya. Tianxiang, hanya setelah tarian Lentera Naga, apakah ritualnya akan selesai? Tapi Lentera Naga keluarga kami, itu adalah binatang buas itu. Mereka merusaknya. Ibu. Lentera naga keluarga kami. Saya sudah membangunnya. Lihat. Aku tidak sedang bermimpikan. Aku belum pernah lihat ini seumur hidupku. Kapal yang begitu mewah. Semuanya lihatlah kepala naga ini. Ini terbuat dari emas murni. Berapa nilai pastinya? Benar-benar. Dari mana asal kapal sebesar The ini? film was translated Dasar and bajingan. narrated by Jika dalam hidup M-Media. ini, Anda bisa membelikan ayah Anda kapal seperti ini. Aku beri kau halaman terpisah dalam silsilah keluarga Jiang. Tianxiang, apakah itu benar-benar kapalmu? Bibi Mei, aku mengenal kakak Tianxiang selama 3 tahun terakhir ini, sedang melakukan bisnis besar di luar. Itulah sebabnya dia tidak kembali. Bagus. Bagus, putraku telah berhasil. Seorang tamu terhormat telah tiba. Semuanya mari ikut saya menyambut tamu kehormatan. Tidak perlu repot-repot kepala desa. Kapal ini milikku. Omong kosong. Dari mana kamu mendapatkan kapal mewah seperti itu? Apakah kamu tidak takut lidahmu tertiup angin? Apakah kamu tahu berapa harga kapal ini? Tianxiang, apakah kapal ini benar-benar milikmu? Bunyi trompet telah terdengar. Bahkan ada kelompok tari naga. Ayah, ini memang kapalnya. Otakmu juga mengalami kerusakan fungsi. Dia menghilang selama 3 tahun. Cukup baik saja bahwa dia selamat. Dengan apa dia membangun kapal mewah seperti itu? Kemudian, mengapa ada begitu banyak orang? Dan mereka semua menuruti perintahnya. Itu tidak sulit untuk dijelaskan. Dia akhirnya kembali setelah sekian lama. Dia hanya sedang berakting. Dia pasti mengeluarkan uang untuk menyawanya. Omong kosong. Kapal ini milik kakak Tianxiang. Kapal ini, biaya konstruksinya harus lebih dari 100 juta. Jiang Tianxiang, 3 tahun. Sekalipun kamu merampok ban selama 3 tahun,
Kamu tidak mungkin mencuri uang sebanyak ini. Meja rias kosong. Jiang Tiansheng menyewa barang-barang ini pasti menghabiskan sejumlah uang yang signifikan. Serangga musim panas tak bisa bicara tentang es. Kamu belum melihat dunia luar. Tentu saja Anda tidak bisa membayangkannya. Pencapaian tertinggi yang telah saya raih hari ini. Berhenti berpura-pura. Pamanmu ingin sampaikan sesuatu padamu. Namun sebesar apapun pancinya, itulah jumlah beras yang harus Anda masak. Berlebihan dalam beraksi sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Ayah, orang online cuma buat gaya. Seperti dia. Kamu tidak bisa membuatnya mengerti. Dia tidak mengerti apapun. Baiklah Jiang Tiansheng. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda ini. Kepala naga ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda. Bangunlah sesuka Anda. Terutama yang seperti ini. Kepala naga yang diukir dari emas murni. Jika status Anda belum mencapai puncak absolut, menggunakannya akan mendatangkan hukuman ilahi. Jiang Tiansheng. Mengapa kamu harus begitu? Melakukan akting seperti itu? Hati-hati jangan korbankan hidupmu. Tianxiang. Katakan yang sebenarnya pada ibumu. Apakah Anda menyewa kapal-kapal ini? Ibu. Kepada putramu hal-hal ini. Hanyalah setetes air di lautan. Tianxiang. Meskipun Jiang Hu adalah seorang bajingan, apa yang dia katakan itu logis. Sekalipun Anda telah menghasilkan banyak uang, Anda tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Itu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ibu. Putramu berjanji padamu. Setiap sen yang diperoleh putramu sangat bersih. Ibu percaya padamu. Tetapi, seharusnya kamu tidak mengukir kepala naga emas murni. Raja Naga akan marah. Ibu, Raja Naga dan hal semacam itu cuma tahayul feodal. Seseorang, siapa yang menginginkan sesuatu, harus berusaha untuk itu dengan tangan mereka sendiri yang tekun. Di dunia ini, hanya ada beberapa hal yang tidak disukai putra saya. Tidak ada satupun hal yang tidak pantas didapatkan putraku. Tianxiang telah berkelana selama 3 tahun. Dia belum gila kan? Ayah, Lihat dia. Dia bicara omong kosong belaka. ayah apa yang ayah katakan? Kakak Tianxiang baru saja melunasi hutang judi Anda. Baiklah, ayah akan berhenti bicara. The film was translated and Ayah. narrated by M Media. Kamu dengar itu lucu sekali. Sungguh musibah bagi keluarga. Keluarga Jiang melahirkan orang sebodoh itu. Hari ini, aku balas dendam pada semua yang menindas ibuku dan Suhui, membayar dengan darah. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kau membayar dengan darah. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati saat naik perahu nanti. Jangan biarkan Raja Naga menelanmu. Jiang Tiansheng, sebaiknya aku memberitahumu. Keluargamu tidak memenuhi syarat untuk berdoa memohon berkat sama sekali. Ibumu adalah wanita murahan, membawa sial bagi suami dan anak. Meskipun kamu sudah kembali, Anda tidak bisa mengubah fakta bahwa dia adalah pembawa nasib buruk. Selama 3 tahun Anda pergi, dia sering berkencan dengan pria-pria acar di mana-mana. Jika tidak mungkin hal itu terjadi selama 3 tahun. Tidak ada lampion naga yang dibuat. Apa yang kau katakan tentang ibuku? Kakak Tianxiang, jangan dengarkan omong kosong mereka. 3 tahun terakhir ini, Bibi Mi bekerja 2 pekerjaan setiap hari dan membuat kalung hingga pukul 2 atau 3 pagi. Hanya untuk menabung uang untuk lampion naga. Seandainya bukan karena 2 orang kasar ini, siapa yang mencuri semua uang Bibi Mei? Bagaimana mungkin Bibi Mei tidak punya uang untuk menampilkan tarian naga dan berdoa untukmu? Hentikan fitnahmu yang penuh kebencian itu. Dia merusak reputasi keluarga Jian. Haruskah saya tidak melakukan intervensi? Anda, 3 tahun ini, setiap kali Bibi Mei merindukanmu, dia akan melukai tangannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Ibu, anakmu telah durhaka. Cukup sudah sandiwara ibu yang baik hati dan anak yang berbakti. Salah satu bawa sial, yang satunya lagi belum kembali selama 3 tahun. Kamu menggelar pertunjukan ini untuk siapa? Jiang Hu, aku akan membunuhmu. Tianxiang, ibu merasa puas, senang melihatmu kembali dengan selamat. Jiang Hu sekarang, pemimpin klan keluarga Jiang. Kamu tidak bisa menang lawannya. Tiansheng, dengarkan ibumu. Jangan bertindak impulsif. Aku telah menyentuh titik sensitif, dan kamu tidak tahankan. Kamu terus mengklaim bahwa perahu ini milikmu. Bagaimana kamu akan membuktikannya? Apakah kamu bahkan layak menerima bukti dariku? Jiang Tiansheng, aku malas berdebat denganmu. Kau bilang semua ini milikmu. Jika kamu memang semampu itu, kamu pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong.
Saya Jiang Tiansheng besar di sini. Pulang ke rumah dengan penuh kejayaan hari ini. Tentu saja saya tidak akan datang dengan tangan kosong. Untuk semua orang di desa, saya telah menyiapkan hadiah. Kata-kata indah, menyewa perahu untuk kembali, dan menyebutnya kembali dalam kejayaan. Apakah otakmu membusuk selama 3 tahun ini? Kalau punya beberapa barang murah dijual di kios jalanan, lalu jangan dikeluarkan. Jika kamu tidak malu, keluarga Jiang kami merasa malu. Sesama warga desa, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Saya sudah menyiapkan kue bulan untuk setiap orang. Para lansia berusia di atas 70 tahun di desa tersebut akan menerima 1 tambahan. Kamu benar-benar akan membuatku mati tertawa. Kau sungguh memalukan. Beraninya kau memamerkan kue bulan. Bagaimanapun juga ini adalah niat tulus Tiansheng. Makan kue bulan selama festival pertengahan musim gugur juga merupakan kebiasaan. Kepala desa itu benar. Meskipun kakak Tianxiang hanya membawa kue bulan untuk semua orang, itu masih lebih baik daripada sebagian orang yang tidak membawa apapun sama sekali dan tetap ada. Sangat agresif, Tianxiang. Saat kau pergi selama bertahun-tahun ini, itu semua berkat kepedulian kepala desa. Jika tidak, keluarga ini pasti sudah hancur sejak lama. Sekarang setelah kamu kembali, kau harus sampaikan terima kasihku kepada kepala desa. Tenang saja, setetes kebaikan akan dibalas dengan luapan air semai. Tiansheng, aku tetaplah pamanmu yang lebih tua. Anggap saja ini permintaan dari pamanmu. Singkirkan kue bulan yang tidak berharga ini. Berhentilah mempermalukan keluarga Jiang kami. Sehelai bulu angsa dikirim dari 1000 li. Tiansheng telah menunjukkan isi hatinya. Kau menyarankan? Kalau Tiansheng tidak kembali, kamu tidak akan makan kue bulan. Kepala desa, saya bilang Anda sudah pikun, dan kamu tetap tidak mau mengakuinya. Anda menderita diabetes. Jika Jiang Tiansheng memberimu beberapa kue bulan lagi, apakah kamu berani memakannya? Jenis sedikit tapi tulus ini, keluarga Jiang kami tidak mengakui. Kamu tidak layak. Nak, jika kamu tidak akan berhasil di luar sana, katakan saja begitu. Berhenti menggunakan kue bulan ini untuk mempermalukan keluarga Jiang. Anda sendiri yang mengatakannya. Jangan sampai menyesalinya nanti. Kue bulan milikku ini, setiap bagian bernilai 1 juta. Kue bulan macam apa itu yang tidak berharga? Bernilai 1 juta. Apakah kulit kue bulan terbuat dari emas? Benda yang sangat memalukan. Hanya orang bodoh ingin sekali kue bulanmu. Bagus. Anda sendiri yang mengatakannya. Pulang ke rumah hari ini, saya ingin membalas budi Anda atas apa yang telah dilakukan ibu saya, perhatian dan kebaikan. Kue bulan ini, semuanya terbuat dari emas murni. Setiap orang yang hadir akan menerima bagian. Begitu banyak kue bulan emas. Ya ampun, berapa harga barang ini? Aku sudah mengenalnya sejak dia masih kecil, bahwa Tiansheng akan berhasil. Selama 3 tahun dia pergi, tidak hanya menghasilkan uang, tetapi dia juga tidak melupakan orang-orang di kampung halamannya. Chen Mei telah membesarkan seorang putra yang baik. Berlagak pamer, membawa pulang beberapa kue bulan palsu. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Bahkan kapalmu itu pun disewa. Bagaimana mungkin kamu bisa membawa kembali begitu banyak kue bulan emas? Menurut perkiraan saya, semuanya terbuat dari tembaga yang dilapisi besi. Paling banyak hanya beberapa puluh yuan saja. Kapal penuh kue bulan emas ini, nilainya pasti setidaknya beberapa ratus juta. Anak ini Tianxiang, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Benar sekali, baru 3 tahun berlalu. Anak malang ini. Tidak mungkin ada perubahan sebanyak ini kan? Anak, sebelum semua orang mulai menertawakanmu, cepat singkirkan kue bulan yang tidak berharga ini. Kamu akan kehilangan muka sebentar lagi. Tetapi untuk seluruh keluarga Jiang. Nenek buyutku dulu memiliki gelang emas. Warnanya persis sama seperti ini. Tapi begitu banyak kue bulan emas. Masih sulit dipercaya. Sesama warga desa, seperti yang baru saja saya katakan, setiap orang bisa mendapatkan 1 kue bulan. Mereka yang berusia 70 tahun bisa menerima 1 tambahan. Semuanya ayo ambil kue bulan emas kalian. Jiang Tiansheng, apakah menurutmu trik-trik kecilmu itu bisakah menipu mata semua orang? Ayah, lihat dia menyewa perahu seperti itu dan membawa begitu banyak kue bulan palsu. Orang biasa mungkin saja tertipu. Kepala desa, saya Jiang Tiansheng. Saya adalah orang yang membalas kebaikan. Terima kasih telah merawat ibuku. Tiansheng, inilah yang seharusnya saya lakukan. Jika aku menerima hadiahmu, bukankah itu memanfaatkan budi untuk minta balasan? Kepala desa, ambil saja. Ini juga merupakan tanda terima kasih Tianxiang. Kau masih belum sadar apa yang terjadi. Barang-barangmu ini, Anda tidak bisa memakannya atau meminumnya. Kepala desa tidak menginginkannya, karena dia menganggap barang-barangmu memalukan. Ya Tuhan, kue bulan ini benar-benar kue bulan emas. Kue bulan emas. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Ini benar-benar kue bulan emas. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Kue bulan ini terbuat dari emas murni. Semuanya ayo ambil. Semua yang hadir mendapat bagian.
Aku kaya, kita kaya. Tian Xiang, meskipun keluarga kami miskin, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang melanggar hukum. Beritahu ibu, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ibu jangan khawatir. Setiap sen yang diperoleh putramu, bersih. Benar-benar, lalu aku merasa lega. Kamu pasti telah banyak menderita selama 3 tahun terakhir ini. Tian Sheng, hadiah yang kamu kirimkan sungguh sangat berharga. Mencari uang juga bukan hal yang mudah bagimu. Saya tidak bisa makan kue bulan ini. Kamu harus mengambil kue bulan ini. Kamu memang pantas mendapatkannya. Seandainya bukan, karena kamu, ibu saya pasti akan tidur di jalanan. Kepala desa, ambil saja. Baik sekali. Kalau begitu terima kasih atas hadiahnya Tian Sheng. Singkirkan kue bulan itu. Keluarga Anda tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Jika mereka bisa menerimanya, mengapa saya tidak bisa? Mengapa? Kau berani-beraninya bertanya padaku kenapa? Jiang Tiansheng, lagi pula aku adalah paman tertuamu. Ceritanya akan beda kalau kau tidak tawarkan lebih banyak. Tetapi apakah kamu benar-benar tidak mau memberi saya satu pun? Siapa yang baru saja mengatakan itu? Bahkan orang bodoh pun tidak akan menginginkan kue bulan ini. Paman tertua, ketika kamu menjebak ibuku, ketika kamu merebut rumah keluarga kami, ketika kamu memaksa Suhui untuk menikah dengan anggota keluargamu, dan barusan, ketika kau mencoba melemparkan ibuku ke laut, mengapa Anda bukan paman tertua saya saat itu? Jadi kamu akan memberikannya atau tidak? Keluargamu sama sekali tidak pantas mendapatkan itu. Tepat, dulu kamu memfitnah Jiang Chenmei, membawa sial bagi suami dan anak. Namun kamu masih menginginkan kue bulan, sungguh tidak tahu malu. Jika aku tidak bisa memilikinya maka biarlah begitu. Aku bahkan tidak peduli pada mereka. Saya menyarankan kepada semua orang untuk meletakkan kue bulan juga. Jiang Tiansheng menghilang selama 3 tahun. Setelah sekian tahun, untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Tepat, lalu silakan ambil. Bagaimanapun juga kue bulan ini, miliknya tidak bersih. Ketika masalah hukum muncul, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kakak saudari sebangsa tenanglah. Setiap sen yang telah saya Tiansheng peroleh, diperoleh dengan terhormat. Anda mengatakan itu terhormat, jadi itu terhormat. Lalu beritahu kami, apa yang telah kamu lakukan selama 3 tahun terakhir ini? Apakah aku wajib jelaskan diriku padamu? Kamu takut mengatakannya kan? Kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kue bulan buatannya ini jelas tidak bersih. Saya menyarankan kepada semua orang, segera letakkan kue bulan itu. Berhati-hatilah, agar tidak terjerat oleh Jiang Tiansheng, dan akhirnya terlibat gugatan hukum dengannya. Jiang Tiansheng, perahu naga yang Anda sewa, telah melanggar sebuah tabu. Sekarang kamu telah membawa ini, kue bulan yang tidak diketahui asalnya. Kau percaya aku akan laporkanmu ke pihak berwenang? Tian Xiang, jika ada sesuatu yang salah, kamu harus memberitahuku. Ibu telah menunggumu dengan penuh harap selama 3 tahun. Aku tak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi padamu lagi. Ibu jangan khawatir. Apakah kamu tidak mengenal anakmu sendiri? Semuanya akan baik-baik saja. Menghasilkan uang sebanyak itu dalam 3 tahun. Apakah kamu mengira dirimu adalah Raja Kapal Nanyang? Bagaimana kalau? Benarkah aku Raja Kapal Nanyang? Baiklah, kalau begitu Jiang Tiansheng, saya menduga bahwa semua ini, emas yang tidak diketahui asalnya, diperoleh melalui perampokan. Ini sudah cukup untuk membuatmu dieksekusi oleh regu tembak. Sekarang kau berani meniru. Raja Kapal Nanyang, kau benar-benar berniat pimpin seluruh keluarga Jiang kami. Sampai mati, saya akan menelepon polisi sekarang juga. Di mana Jiang Tiansheng? Jiang Tiansheng, pembalasanmu telah tiba. Kapal-kapal ini ada di sini untuk menangkapmu. Mengapa begitu banyak kapal yang tiba? Tian Xiang, mengapa mereka meneriakkan namamu? Kakak Tian Xiang, mereka sebenarnya tidak mungkin. Aku di sini untuk menangkapmu kan? Lari cepat. Nak, cepat lari. Lebih cepat. Putriku yang konyol, dia sudah terlibat dalam sebuah gugatan hukum. Kamu selalu berada sangat dekat dengannya. Apakah kamu tidak takut terlibat? Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Apapun yang terjadi aku harus bersama kakak Tian Xiang. Sedang mencoba berlari. Jika aku membiarkanmu lari, bagaimana kita akan membersihkan nama kita? Saat ini jika ada satu, kalian semua dihitung sebagai satu. Kalian semua adalah kaki tangan. Tidak ada yang bisa lolos. Untungnya saya hanya letakkan kue bulannya. Jika tidak, saya pasti akan terlibat karena Jiang Tian Xiang. Bukankah begitu? Jiang Tiansheng ini benar-benar sebuah ancaman. Dia merampok barang-barang di luar dan membawanya kembali untuk dibagikan kepada semua orang. Bukankah ini merugikan seluruh desa kita? Tepat. Tepat. Kepala desa. Kue bulan yang kamu ambil adalah yang paling. Jika Anda tidak mengembalikannya ketika gugatan dimulai, apakah kamu tidak takut? Saya sudah menonton Tiansheng tumbuh dewasa sejak ia masih kecil. Saya yakin dia sama sekali tidak akan pernah melakukan hal-hal mengerikan. Bukankah sudah jelas? Banyak sekali orang yang berusaha menangkapnya, dan kamu masih saja membela dia. Kepala desa, kurasa kau sudah benar-benar pikun. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jiang Long ayah Jiang Tiansheng. Sudah 10 tahun.
Aku Jianglong, aku kembali. Jianglong kembali. Begitu banyak kapal, begitu banyak bawahan. Dalam 10 tahun ini Jianglong telah menghasilkan banyak uang. Desa nelayan kecil kami akhirnya menghasilkan orang penting. Kakakku, aku sangat merindukanmu. Kakakku, aku juga merindukanmu. Semua kapal ini milikku. Ya Tuhan. Paman kedua, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Tianyang. Kamu dari Tianyang kan? Tidak peduli apa yang dilakukan paman keduamu. Di seluruh Nanyang, hanya sedikit yang berani memprovokasi paman keduamu. Jianglong pulang dengan penuh kejayaan. Saya katakan Jiang Tiansheng menghilang selama 3 tahun. Dan sekarang kembali dengan sangat kaya. Ternyata dia telah menemukan ayah kandungnya. Bibi Mei. Ini benar-benar Paman Long. Tianxiang kamu. Kau sudah menemukan ayahmu sejak lama kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Agar aku juga bisa bahagia. Ayah Tianxiang Anda sudah kembali. Anak baik ayah, sangat merindukanmu. Benar-benar darah daging ayah. Kamu pasti akan lebih sukses dariku di masa depan. Paman Long. Ini Suhui. Suhui. Dia sudah pasangan cocok untuk Tianxiang sejak kecil. Bagaimana menurut Anda? Apakah kalian The berdua film sudah was menikah? translated Segera. and narrated by M Media. Ayahnya keluarga kami. Akhirnya bersatu kembali. Raja Naga. Bersyukurlah kepada Raja Naga. Dalam 1 hari. Tidak hanya anak saya kembali dengan selamat. Namun ayahnya Jinglong juga telah kembali. Aku bersujud padamu. Ruan Lingling tunangan Jianglong. Kakak Long jati dia adalah Jiang Chenmei. Sepertinya selera masa lalumu tidak terlalu bagus kan? Ayah, siapakah wanita ini? Kakak Long lihat dia sangat garang. Dia hanyalah seorang anak kecil. Dia akan baik-baik saja setelah ditenangkan. Aku bertanya padamu sekali lagi, siapakah dia? Kamu berteriak kenapa? Seandainya bukan karena demi Kakak Long, Anda bahkan tidak akan memilikinya. Kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Cukup Tiansheng. Ini bibilingmu. Di masa depan, untuk bibilingmu. Seperti ibu kandung. Apakah kamu mengerti? Kakakku, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sejujurnya kakak, aku sudah berkelana ke luar negeri selama 10 tahun. Dan membangun bisnis keluarga yang besar. Namun dalam sebuah kecelakaan kapal, saya kehilangan kesuburan saya. Saudara laki-laki, kamu benar-benar telah menderita. Kamu kembali kali ini. Saya kembali kali ini. Tujuannya khusus untuk membawa Tianxiang pergi. Untuk mewarisi bisnis keluarga. Jadi, seandainya Anda tidak gagal menemukan pengganti, Anda tidak akan. Mereka akan kembali kali ini kan? Ayah juga punya kesulitannya sendiri. Apakah kamu tahu? Aku mengembara selama 10 tahun. Dan membangun bisnis keluarga yang besar. Jika kamu ikut denganku, semuanya milikmu. Kakakku masih tetap seorang pria yang sentimental. Sudah 10 tahun tidak kembali ke sana, namun masih mengingatmu ibu dan anak. Kakak laki-laki, bukan seperti itu cara penyampaiannya. Kakakku Long. Ia hanya mengingat putranya. Adapun wanita itu, Kakak Long, apakah Anda tidak akan menyatakan pendirian Anda? Kakak ipar saya salah bicara. Jiang Chunmei. Aku kembali kali ini. Khususnya untuk menceraikanmu. Pernikahan kami awalnya adalah pernikahan yang diatur. Tanpa kasih sayang yang nyata. 10 juta ini. Anggap saja ini sebagai hutangku padamu Jianglong. Biarkan anak itu ikut denganku. 10 tahun.
Aku telah menunggumu selama 10 tahun. Aku merindukanmu selama 10 tahun. Tapi yang kutunggu-tunggu adalah ini. Uangmu. Aku tidak menyukainya. Jadi menurutmu uangnya tidak cukup? Hati manusia tidak pernah merasa puas. Orang udik sepertimu tak akan pernah muncul dalam beberapa kehidupan. Uang sebanyak ini, ambil uangmu dan pergilah. Zhang Chunmei izinkan, saya memberitahu Anda, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan tentang anak itu. Jika dia tetap bersamamu di desa nelayan kecil ini akan menjadi kenangan seumur hidup. Masa depan seperti apa yang mungkin dia miliki? Ibu, Bibi Mei. Ibu. Tidak apa-apa, kau masih punya aku, putramu. Benar sekali Bibi Mei. Sekarang kakak Tianxiang sudah kembali. Tante anggap saja dia pria tak setia itu. Seolah-olah dia The meninggal film was 10 tahun yang lalu. translated Ya, and Ibu. narrated by M Media. Suhui dan aku akan menjagamu mulai sekarang. Kami akan menjagamu. Kami akan menjagamu di masa tuamu. Dan pastikan Anda menjalani hidup yang baik. Tianxiang. Sudah 10 tahun. Ibu akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku sudah mengambil keputusan sejak lama. Festival pertengahan musim gugur ini, setelah aku selesaikan persembahan kepada Raja Naga, saya berencana menikah dengan seseorang yang keluarga Paman Wang di desa tetangga. Aku sudah mengambil keputusan sejak lama. Jadi bisa bertemu denganmu kali ini. Ibu sangat puas. Pergilah dan ikuti ayahmu. Pergi sekarang. Bersikaplah seolah-olah aku bukan ibumu. Bibi Mei. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang lain mungkin tidak tahu. Lalu 3 tahun terakhir Tante hidup bagaimana? Masa kamu tidak tahu? Ibu. Aku adalah daging dari dagingmu. Akulah anak yang kau besarkan. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Sesuatu yang begitu kejam dan tanpa hati nurani. Ibu, kau tidak bisa mengatakan kata-kata pengorbanan diri seperti itu lagi. Putramu bersujud kepadamu. Kakak Tianxiang. Anakku. Ibu sudah menjadi beban bagimu. Aku tak bisa menahanmu lebih lama lagi. Pergilah cari ayahmu. Pergi. Jianglong. Mulai hari ini dan seterusnya, kami berdua memutuskan semua hubungan. Tianxiang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tak menyalahkanmu, karena bicara padaku begitu. Aku tidak menyalahkanmu. Ayah menyarankanmu berpikir matang-matang. Seingatku, kau selalu berada di laut. Apakah kamu pernah tinggal di rumah? Ibukulah yang merawatku. Ibuku menelan kepahitan, orang yang membesarkanku. Dia setiap hari di rumah. Semoga kamu segera kembali. Menunggu selamanya. Kau akhirnya kembali. Tapi bagaimana denganmu? Kau membawa pulang wanita murahan ini dan uang kotormu. Sudah kubilang, saya punya alasan sendiri. Saat itu ibumu menolak dia menolak melakukannya untukku. Buatlah lampion naga untuk berdoa memohon berkah. Itulah yang menyebabkan saya menderita, terdampar akibat kapal karam di sebuah pulau terpencil. Di mata ibumu, hidupku tidak sepenting uang. Saat kamu pergi ke laut, apakah kamu pernah meninggalkan sepeser pun untuk keluarga? Selama bertahun-tahun ini, ibuku harus melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Dapatkan uang kuliah untukku. Meskipun demikian, kamu masih menyalahkan ibuku atas aku tidak membuat lentera naga untukmu. Jianglong, kamu benar-benar brengsek. Ini foto dari masa kecilku. Kau memberikannya padaku. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ibuku selalu berkata padaku bahwa ayah saya adalah seorang pahlawan. Dan aku selalu percaya itu. Setiap kali aku di sekolah, saat diintimidasi, di saat-saat kesakitan dan ketidakberdayaan, selama aku melihatnya, hatiku akan dipenuhi dengan kekuatan. Namun hari ini kau kembali. Dan kamu beritahu aku bahwa ayahku tidak lebih dari seorang pria yang meninggalkan istri dan ANAKNY sengaja tak berarti. Jianglong,
Mulai hari ini, dan seterusnya, semua hubungan di antara kita telah terputus. Tian Sheng, Anda tidak memahami kesulitan saya. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi tahukah kamu bahwa saya sekarang telah bergabung dengan grup Nanyang? Tidak hanya aset-aset tersebut bernilai puluhan miliar, tetapi ada juga banyak sekali kapal di bawah komando saya. Di Nanyang, jika saya batuk sekali, bahkan surga pun harus menurunkan hujan untukku. Mari ikut saya, dan semua ini akan menjadi milikmu. Belum lagi milikku. Status terkini, sekalipun aku hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki apapun, saya tetap tidak akan melakukannya karena hal-hal ini meninggalkan ibuku. Aku tidak seperti kamu. Kak Kelong karena dia sangat tidak tahu berterima kasih. Mengapa repot-repot mengatakan begitu banyak hal kepadanya? Baiklah, mari kita pergi. Saudara laki-laki, apakah kamu akan pergi begitu saja, kakak laki-laki? Di masa depan saat Anda datang ke Nanyang, sebut namaku. Ini akan The efektif. film was Jangan. translated and Tian Sheng itu narrated menolak by untuk M mengakuimu. Media. Ini adalah kemalangan bagi klan Jiang kita. Jangan terlalu sedih. Mungkin ini memang takdir. Saudara laki-laki. Tian Yang juga. Dari garis keturunan keluarga Jiang kami. Kamu berjuang sendirian di luar sana. Kamu harus punya seseorang yang menjagamu. Baiklah, bagaimana dengan ini? Aku akan mengizinkanmu mengadopsi Tian Yang. Dia akan merawat dan mengurus pemakamanmu. Paman kedua, kumohon bawa aku bersamamu. Baiklah, ikutlah denganku. Untuk menghasilkan kekayaan. Asalkan bukan anak kandungmu. Saya akan memiliki kesempatan untuk menyita harta warisan keluarga Anda. Kakak laki-laki. Jika Tian yang diadopsi olehku, apa yang akan kamu lakukan? Kakakku, jangan khawatirkan aku. Tidak mudah bagimu berada sendirian di luar sana. Aku akan tetap tinggal di tanah ini. Saya bisa terus bertahan hidup. Paman kedua, tolong bawa aku bersamamu. Mulai sekarang aku akan melayanimu seperti ayahku sendiri. Kak Kelong, aku melihat anak ini Tian Yang sangat masuk akal. Dia jauh lebih baik daripada putra kandungmu. Bagus. Tian Yang. Lalu ikuti paman keduamu. Di masa depan seluruh harta keluarga saya akan menjadi milik Anda. Kak Kelong, kakak kita sangat baik padamu. Bagaimana mungkin kamu memiliki hati meninggalkannya di tempat terpencil ini? Kakak laki-laki, bagaimana dengan ini? Kamu ikut denganku. Dan menikmati kemakmuran bersama semua orang. Itu luar biasa, saudaraku. Jiang Tiansheng. Kesempatan yang sangat bagus. Diletakkan di hadapanmu. Namun kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Saat paman kedua pernah ke sini sebelumnya, bukankah kamu cukup mampu? Kenapa kamu tidak bertingkah aneh sekarang? Tanpa paman kedua, kamu sama sekali bukan siapa-siapa. Jing Tianxiang ini benar-benar keras kepala. Jing Long adalah orang yang kaya dan berkuasa. Namun sebenarnya dia ingin memutuskan hubungan dengan ayahnya. Apakah dia sudah gila? Tepat. Dia bersikeras untuk tetap bersamanya. Ibu yang sakit-sakitan dan miskin. Masa depan seperti apa yang mungkin bisa dia miliki? Menantuku tersayang. Mengapa kamu begitu bodoh? Prioritaskan harta warisan ayahmu terlebih dahulu dan mengambil kendali atas mereka. Kemudian ajak ibumu di sini dan itu saja. Ayah? Apa yang ayah katakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah yang saya katakan tidak masuk akal? Mengapa kamu begitu tidak taat? Anda. Kakak laki-laki, ada sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Kakak laki-laki, di antara kita bersaudara apa yang ada? Tidak bisa dikatakan begitu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Jiang Tiansheng telah memutuskan hubungan ayah anaknya denganmu. Dia sudah tiada lagi. Seorang anggota keluarga Jiang kami. Kamu tidak tahu. Saat kamu pergi, cara dia memperlakukan kami ayah dan anak, sungguh memalukan. Aku tak bisa menerima penghinaan ini. Meskipun hubungan ayah anak telah terputus, bagaimanapun juga dia masih tetap sama, anakku sendiri. Biarlah begitu. Itu tidak akan berhasil. Dia bahkan tidak lagi menganggapmu sebagai ayahnya. Mengapa kamu masih peduli padanya? Di samping itu, keluarga kakak sangat baik kepada kami. Kita tidak boleh membiarkan kak diperlakukan tidak adil. Kakak ipar itu memang seorang wanita yang berpendidikan. Dia benar-benar bijaksana. Jiang Tiansheng. Masalah penghinaan yang kamu lakukan, kami ayah dan anak. Saatnya menyelesaikan urusan ini. Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya?
berlutut dan minta maaf, dan melumpuhkan tanganmu sendiri. Meminta maaf. Apakah kalian berdua pantas? Sekarang paman kedua sudah tidak mengenali kamu lagi. Hak apa yang Anda miliki untuk menolak? Aku benar-benar tidak mengerti. Kita semua adalah keturunan keluarga Jiang. Jadi mengapa kamu bodoh sampai sejauh ini? Itu pasti karena dia mirip dengan ibunya yang jalang itu. Jangan buang-buang waktu bicaramu untuknya. Meninggalkan ibu dan anak ini di desa, hal itu hanya akan mempermalukan keluarga Jiang kita. Bunuh mereka. Lalu pergilah ke Nanyang bersama paman keduamu untuk hidup mewah. Kamu tidak akan sampai ke Nanyang, dan kau tidak akan The mengambil film nyawaku. was translated Bagaimana jika and kita narrated menambahkannya? by M Media. Tianxiang, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan bertindak impulsif. Ibu, tidak apa-apa. Paman tertua, anak ini belum dewasa. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Tolong jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Saya meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Lakukan. Jinglong, Tianxiang adalah darah dagingmu sendiri. Tidak masalah jika aku mati. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Aku mohon padamu. Lupakan. Ayo pergi. Tetapi, aku bilang lupakan saja. Anggap dirimu beruntung, nak. Jiang Tiansheng, kamu tetap di sini saja. Dan jagalah lahan seluas 1/3 fan milikmu itu. Paman kedua dan aku pergi ke Nanyang menikmati berkah. Berhenti. Tiansheng, apakah kamu berubah pikiran? Anda bisa pergi. Tapi kedua orang itu tidak bisa pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih, nak. Aku sudah setuju untuk membiarkanmu pergi. Apalagi yang kamu inginkan? Saya berkata, Anda bisa pergi. Tetapi mereka tidak bisa. Jangan bertindak impulsif. Ibu, jangan takut dengan kondisi terkini putra Anda, status dan posisi. Mereka tidak bisa menyentuhku. Kau ingin kami berdua ayah dan anak tetap di sini? Atas dasar apa? Atas dasar ini, apakah ini cukup? Apa yang sedang terjadi? Kamu benar-benar membuatku bingung. Ibu, kapal-kapal ini milik putramu. Lihatlah kapal-kapal itu. Mungkinkah ini adalah yang legendaris? Kapal harta karun. Saya dengar, biaya membangun satu kapal harta karun lebih dari 10 miliar. Astaga. Begitu banyak kapal harta karun. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Kakak Tianxiang, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah kapal-kapal harta karun ini benar-benar milikmu? Sesama warga desa, lihatlah menantuku. Betapa hebatnya dia. 108 kapal harta karun ini, semuanya miliknya. Menantu laki-lakiku tersayang, apa yang sebenarnya kau lakukan beberapa tahun terakhir? Apakah kamu mendengarnya? Kapal-kapal ini, ternyata Tianxiang yang membawa mereka kembali. Kapal-kapal harta karun ini tidak bisa dibangun hanya dengan memiliki uang. Tidak heran Tiansheng berani kembali dengan kapal mewah seperti itu. Dengan status Tiansheng saat ini, dia telah melampaui Jianglong. Pakar Feng Shui pernah berkata bahwa Feng Shui rumah leluhur keluarga Jing pada akhirnya menghasilkan seseorang berstatus tinggi. Awalnya saya kira itu Jinglong, tapi aku tidak menyangka Tianxiang akan menjadi lebih sukses daripada ayahnya. Tidak heran kalau baru sekarang Tianxiang berani memutuskan hubungan dengan ayahnya. Jiang Tiansheng menyombongkan diri, harus memiliki batasan. Menyewa perahu dan mengklaimnya sebagai milik Anda sudah menjadi bahan tertawaan. Tetapi Anda sebenarnya mengklaim kapal harta karun ini juga milikmu. Kepala desa, untuk orang bodoh seperti ini, saya menyarankan Anda untuk mengusirnya dari desa lebih awal. Jangan sampai dia membawa bencana bagi desa kita. Jika kapal harta karun ini bukan milik Tiansheng, lalu mengapa mereka datang ke sini? Desa nelayan kecil kita, kapal-kapal ini jelas bukan milik Tiansheng. Tuan Datuk berkata, datang hari ini, adakan resepsi. Kapal-kapal ini pasti dibawa oleh Tuan Datuk. Paman kedua. Karena kamu kembali kali ini, Tuan Datuk adakan resepsi. Dalam hal itu, status Anda bahkan lebih tinggi daripada Tuan Datuk. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Kakak laki-laki saya hilang selama 10 tahun. Saya tidak menyangka dia kembali dengan prestis seperti itu. Namun dia memutuskan hubungan. Dia pasti sudah gila, tepat. Dia bersikeras tinggal dengan ibunya yang sakit dan miskin. Masa depan seperti apa yang bisa dia miliki?
Raja kapal Nanyang ini adalah negara Nanyang, penguasa tertinggi Nanyang yang diakui, dan Datuk Pulau Naga adalah tangan kanannya. Saya tidak menyangka angkanya akan seperti itu. Ia pribadi adakan resepsi untuk Jianglong. Semua orang meremehkan identitas Jianglong. Jiang The film Tiansheng, was aku harus translated mengagumi and keberanianmu. narrated by M Media. Berani klaim kapal Datuk palsu. Jika Datuk mengetahuinya, Anda tidak akan punya cukup nyawa untuk membayarnya. Sekalipun Datuk sendiri datang, dia harus berlutut dan memberi hormat. Aku berpura-pura menjadi Datuk. Bukankah itu akan menurunkan status saya sendiri? Kesombongan anak muda harus ada batasnya. Kata-kata yang telah kau ucapkan ini. Saya akan segera laporkan kepada Datuk persis seperti yang telah dikatakan. Tunggu saja. Dilampar ke sungai Nanyang beri makan ikan. Apakah kamu begitu yakin bahwa kedatangan Datuk kali ini? Apakah Anda bersedia mengadakan resepsi penyambutan? Seekor katak di dalam sumur. Itu karena kamu tidak mengetahui identitasku. Itulah mengapa Anda bertanya. Pertanyaan yang sangat konyol. Lalu, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang identitas Anda? Pernah dengar Pulau 100 Naga Nanyang? Sang penguasa pulau adalah ayahku. Jadi ternyata kalian adalah bajak laut terbesar di Nanyang. Kemudian 3 tahun lalu, apakah kamu yang menyerangku? Cukup Tiansheng. Keluarga Ling Ling dulunya berkecimpung dalam bisnis pembajakan, tetapi mereka sekarang telah direkrut oleh grup Nanyang dan menjalankan bisnis yang sah. Bukankah itu karena kamu bersikeras bergabung dengan grup Nanyang? Jika Anda bertanya pada saya, menjadi bajak laut itu lebih bebas. Dengan kekuatan Pulau 100 Naga kita, bahkan Raja Kapal Nanyang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Kata-kata yang sangat arogan, bahkan merekrut bajak laut. Sepertinya grup Nanyang ini perlu beberapa penataan ulang. Kekelong, lihat dia. Apakah kamu akan melakukan sesuatu tentang ini? Jiang Tiansheng. Demi menjaga ikatan ayah anak kami, saya akan mengabaikan apa yang telah Anda katakan. Tetapi jika Anda terus seperti ini, aku tidak akan mampu melindungimu. Kakakku jangan marah. Hal-hal yang dikatakan anak ini, jika Datuk mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tepat. Kekelong, ketika saat itu tiba, Anda tidak boleh memohon belas kasihan atas namanya. Tianxiang, berhenti main-main. Entah itu Datuk atau Pulau 100 Naga. Kita tidak boleh menyakiti perasaan siapapun. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Kamu sebaiknya berbicara lebih sedikit. Sekarang kamu sudah tahu arti dari rasa takut. Sudah terlambat. Ketika kapal Datuk akan segera tiba, anak laki-laki ini pasti akan menghadapi kematian. Jinglong, terlepas dari keadaannya, Tianxiang tetaplah putra kandungmu. Anda harus turun tangan dan memohon belas kasihan atas namanya. Ibu, jangan khawatirkan aku. Aku bisa memohon untuknya. Tapi bocah nakal ini harus bertanya pada diri sendiri. Tianxiang, pergi dan minta pertolongan ayahmu. Setelah Datuk tiba, nanti sudah terlambat. Baru saja dia dengan lantang mengklaim memutuskan hubungan dengan paman kedua. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu sekarang? Meminta-minta kepada paman kedua. Dia adalah ayahmu. Bicaralah dengannya dengan baik. Tidak ada yang memalukan, lakukan dengan cepat. Ibu, berhenti mengkhawatirkan saya. Sekalipun Datuk itu datang secara pribadi, dia harus berlutut dan memberi hormat kepadaku. Anak perempuan. Saya melihat dia semakin tidak dapat diandalkan. Mari kita pergi duluan. Jangan biarkan dia melibatkan kita. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Aku percaya pada kakak Tianxiang. Bahkan pada tahap ini, kau masih berani ucapkan kata-kata keterlaluan itu. Anda harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Tepat. Kekelong, saya rasa anak Anda ini, dia jelas sudah kehilangan akal sehatnya. Datuk dari Pulau Naga telah tiba. Anda pasti kakak Jianglong. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Datuk. Aku pulang kampung menjenguk keluarga, dan saya menghargai kedatangan Anda ke sini. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak masalah. Tuan Datuk, seseorang di sini menggunakan nama Anda untuk menipu orang lain. Dia tetap kurang ajar meski topangnya terbongkar. Siapa yang begitu berani? Dialah orangnya. Aku tidak menyangka akan menjadi legendaris, Datuk dari Pulau Naga. Untuk saling mengenal dengan baik, bersama Jinglong dari desa kami. Mulai sekarang desa nelayan kecil kami pasti akan makmur. Itu sudah The pasti. film was Kakakku mulai translated sekarang and akan menjadi narrated by harapan desa M nelayan Media. kami.
Namun janganlah meniru orang-orang tertentu yang gagal mengenali kebesaran sejati. Ayah, sekarang, saya menduga beberapa orang menyesali perbuatan mereka, sampai ke lubuk hati mereka. Memutus hubungan dengan paman kedua. Bukan hanya kekayaan dan status yang hilang. Tetapi aku bahkan takut akan nyawanya. Akan dikorbankan. Kakak Tianxiang, mungkin kamu harus memohon pada Paman Long. Aku sudah lama menunggu kepulanganmu. Anda tidak mampu menanggung kemalangan lain lagi. Mamang, menantu laki-lakiku yang baik. Orang bijak tidak melawan rintangan. Lihatlah mereka. Mereka sekarang memiliki keunggulan dalam jumlah. Apa salahnya menundukkan kepala? Tianxiang, ibu sudah memberitahumu sejak kamu masih kecil. Orang hebat tahu kapan mengalah dan kapan berdiri tegak. Jika kamu sungguh-sungguh merasa terlalu malu untuk berbicara, ibu akan pergi berlutut minta maaf padanya sebentar lagi. Untuk memohon padanya agar menyelamatkan hidupmu. Ibu, jangan khawatir. Ini Datuk. Sebentar lagi dia tak hanya lakukan itu untuk putramu, berlutut dan memberi hormat, tapi juga memberimu hadiah yang luar biasa. Lihat jam berapa sekarang. Kamu masih berusaha menghiburku. Kumohon berikan aku sedikit ketenangan pikiran. Kita tidak boleh membiarkan Jiang Tianxiang, bajingan ini, melibatkan kita. Jangan khawatir. Bersama saudaraku di sini, Tuan Datuk pasti akan menghormati Jiang Lon. Kakak Tianxiang, Anda sebaiknya segera pergi. Tuan Datuk, anakku masih muda dan bodoh. Dia tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Mohon bermurah hati. Tuan Datuk, dialah orangnya. Dia hanya berkata bahwa dia akan membuatmu berlutut dan memberi hormat. Datuk dari Pulau Naga telah tiba terlambat. Mohon maafkan saya Raja Kapal. Bangkit. Ya ampun, apakah aku melihat ini dengan benar? Tuan Datuk, sebenarnya sungguh berlutut dan memberi hormat kepada Jiang Tianxiang. Ayah, Jiang Tianxiang ini sebenarnya siapakah identitasnya? Tuan Datuk, apakah dia melakukan kesalahan? Ini pasti sebuah kesalahan. Tuan Datuk tidak tahu. Jiang Tianxiang sudah bersama paman keduamu, memutuskan hubungan ayah anak mereka. Itulah sebab dia tunjukkan rasa hormat besar padanya. Tuan Datuk, bocah nakal ini telah memutuskan hubungan dengan Jing Long. Dia sekarang benar-benar orang udik. Apakah Anda telah melakukan kesalahan? Apel, apakah kamu sudah memutuskan hubungan? Aku sudah mempermalukan diri di hadapan Tuan Datuk. Anak durhaka ini menolak mengakui saya. Untungnya kakak laki-laki saya. Dia mengadopsikan putranya sendiri kepada saya. Jadi bisnis keluarga saya yang besar. Ada seseorang yang akan mewarisinya. Tian Yang, kemarilah. Sampaikan salam kepada Tuan Datuk. Jiang Lon, di usiamu, kau telah hidup sia-sia bertahun-tahun ini. Gagal mengenali naga sejati. Datuk, bagaimana apanya? Dari segi status saya di grup Nanyang setara dengan milikmu. Saya menyarankan Anda untuk berbicara dengan lebih menghormati wakil ketua Nanyang yang luar biasa. Lalu apakah kamu tahu miliknya, identitas? Berhenti membuang-buang kata dengan mereka. Keluarkan hadiahnya. Mereka sudah siap. Keempat ukiran giok ini, apakah semuanya giok Nanyang kualitas terbaik? Mengundang para ahli ukir giok kelas dunia. Butuh waktu setahun untuk mengukirnya. Mereka masing-masing adalah Dewa Keberuntungan, Tuhan Kemakmuran, Dewa Panjang Umur, dan Tuhan Kebahagiaan. Setiap karya tersebut bernilai lebih dari 1 miliar. Mereka melambangkan Nyonya Tua itu, memiliki kekayaan kemakmuran umur panjang dan kebahagiaan. Nyonya Tua. Hadiah terakhir ini adalah kartu tertinggi Nanyang. Batas kredit tidak terbatas. Artinya dengan ini, bahkan membeli selusin pesawat terbang tidak akan menjadi masalah. Kartu ini mewakili kekayaan, keberuntungan, kemakmuran umur panjang, kebahagiaan, dan kekayaan. Semoga Ibu Tua sehat damai di festival pertengahan musim gugur ini. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini? Ibu, kau melahirkanku dan membesarkanku selama bertahun-tahun ini. Menanggung kesulitan seperti itu. Apa arti dari hadiah-hadiah kecil ini? The film was translated and narrated by M Media. Anakku telah menjadi sukses. Hadiah yang sangat berharga. Diberikan begitu saja. Datuk itu sungguh murah hati. Semua orang tahu bahwa Anda mampu meraih posisi Datuk sepenuhnya dengan mengandalkan grup Nanyang. Suamiku adalah wakil ketua grup Nanyang. Kamu tidak memberinya hadiah, tetapi malah memberikannya kepada 2 orang udik ini. Saya pikir Anda bahkan tidak tahu cara menjilat dengan benar. Aku memberi hadiah kepada Jiang Lon. Dia tidak layak.
Seandainya bukan karena identitas putramu, kamu Jianglong, mungkinkah Anda telah mencapai posisi wakil ketua di grup Nanyang? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saya benar-benar bingung. Benar sekali Kakak Tian Sheng. Sebenarnya identitas Anda itu apa? Mengapa bahkan Datuk pun memperlakukanmu dengan penuh hormat dan bahkan menyajikan kepada kita hadiah yang sangat berharga? Aku. Lagi pula aku memang sangat kuat. Apakah maksudmu? Itu karena saya adalah ayah Jiang Tiansheng. Saya terpilih oleh grup Nanyang. Tepat. Aku tak menyangka kau sebodoh itu. Mengenai sebenarnya, putuskan hubungan ayah anakmu dengannya. Mustahil. Sebenarnya siapa dia? Dia sekarang tokoh paling mulia di Nanyang. Raja kapal Nanyang. Chun Mei. Semua orang bilang rumah leluhurmu memiliki feng shui yang bagus dan pasti akan menghasilkan orang hebat. Sekarang Tiansheng sudah sangat sukses. Dia adalah kebanggaan seluruh desa nelayan kami. Tuan Datuk, apakah kamu telah membuat kesalahan? Jiang Tiansheng adalah seseorang yang saya menyaksikan tumbuh dewasa. Dia benar-benar pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja kapal Nanyang? Kurang ajar. Dasar bajingan. Raja kapal Nanyang. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Datuk. Hanya berdasarkan kata-kata santai Anda, itu tidak membuktikan. Benarkah itu identitasnya? Lalu bagaimana menurutmu? Seandainya bukan karena identitas raja kapal Nanyang, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki status Anda saat ini? Grup Nan yang tertarik pada kami. Tentu saja itu karena ayahku adalah penguasa Pulau 100 Naga. Saya rasa saya mendengarnya tadi, bahwa penguasa Pulau 100 Naga bahkan tidak menganggap Raja Kapal Nanyang sebagai siapapun yang penting. Aku tidak pernah mengatakan itu. Jangan membuat tuduhan palsu seperti itu. Tiansheng, hentikan omong kosong ini. Aku tidak menyangka kau akan begitu berani. Berani-beraninya meniru Raja Kapal Nanyang. Apakah kau mencoba membuat kita semua terbunuh sebelum Anda merasa puas? Panggil Leng Yan. Grup Nanyang tidak butuh orang hina seperti itu. Dipahami. Kek Kelong, Anda sekarang memiliki, sudah dengan anak pemberontak ini, hubungan terputus. Sekalipun dia menyamar sebagai Raja Kapal Nanyang, ini tidak akan melibatkanmu. Tenang saja. Saya harap begitu. Apel. Saya telah dikeluarkan dari grup Nanyang. Jiang Tiansheng, karena omong kosongmu, saya telah dikeluarkan dari grup Nanyang. Apakah Anda sudah puas sekarang? Kakak laki-laki, ini, apa yang sedang terjadi? Anak yang pemberontak ini, berita tentang dia yang menyamar sebagai Raja Kapal, telah sampai ke ketua. Saya telah dikeluarkan dari grup Nanyang. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Tiansheng. Dasar bajingan. Anda. The film was translated and narrated Jiang by Tiansheng Media. menyamar sebagai Raja Kapal akan datangkan pembalasan ilahi. Sekarang bahkan ayahmu telah hancur karena kamu. Apakah kau coba jadikan seluruh desa nelayan kami begitu? Apakah aku akan dikuburkan bersamamu? Kek Kelong, jangan khawatir. Mari kembali ke Pulau 100 Naga bersamaku. Ayahku ada di sana. Kamu pasti bisa bangkit kembali. Ini satu-satunya cara. Sungguh musibah bagi keluarga itu. Berhenti. Pulau 100 Naga, Anda tidak bisa kembali. Anak nakal. Apalagi yang kamu inginkan? Jiang Hu dan putranya tetap tinggal. Dia. Apakah dia seorang bajak laut? Dan harus menghadapi sanksi dari pengadilan internasional. Anda adalah ayah kandung saya. Dan kau membesarkanku. Anda boleh pergi. Jiang Tiansheng, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Sebagai Raja Kapal Nanyang kan? Memiliki mata tetapi gagal mengenali naga sejati. Kamu tidak percaya apa yang kukatakan. Saat ketua tiba secara langsung sebentar lagi, Anda akan mengerti betapa bodohnya dirimu. Apel, apakah Nona Len akan datang secara langsung? Paman kedua. Nona Len ini, sebenarnya siapakah dia? Bagaimana dia bisa membuktikannya? Siapakah Raja Kapal Nanyang itu? Nona Len, apakah ketua dari Nanyang Group? Raja Kapal adalah saudara laki-lakinya. Saat Nona Lang tiba, kami akan memberitahunya bahwa Jiang Tiansheng ini sudah memutuskan hubungan ayah anaknya denganmu. Lalu, apakah itu berarti kita tidak akan disalahkan? Semoga saja begitu. Raja Kapal. Tugas yang Anda berikan telah selesai. Ada sesuatu yang menunda saya untuk sementara waktu. Aku terlambat.
Dia benar-benar raja kapal. Menantu laki-lakiku yang baik. Anda benar-benar raja kapal Nanyang. Tak heran, kamu begitu kaya. Ayah, apa yang kamu katakan? Aku sudah tahu itu, Tian Xiang kami tidak akan pernah melakukan hal-hal itu. Hal-hal jahat dan kejam. Ibu. Ini adalah ketua dari grup Nanyang, Nona Lengyan. Salam Nyonya. Berhenti di situ. Jieng Tianxiang, jangan terlalu memaksa orang lain. Meskipun Anda adalah Raja Kapal Nanyang, Pulau 100 Naga kita juga tidak boleh dianggap remeh. Jika ayahku mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pulau 100 Naga sungguh sangat mengesankan. Saya sedang dalam perjalanan ke sini barusan. Aku juga menghancurkan Pulau 100 Naga saat itu. Berani menyinggung Raja Kapal. Mengarah pada akhir seperti itu. Apa? Raja Kapal, Run Lingling dan penguasa Pulau 100 Naga akan ditangani. Kirim para bajak laut ini ke Mahkamah Internasional untuk menunggu putusan hukum. Tidak. Kekelong. Tolong selamatkan aku. Kekelong. Tuan Kapal Raja. Aku mohon padamu demi ayahmu. Kumohon ampuni aku, Tuan Kapal Raja. Aku mohon padamu. Baru saja, bukankah kau masih menghina ibuku dan kau bilang kau akan melindungi keluargaku sampai mati? Sekarang kamu takut. Bawa mereka pergi. Tidak. Tolong jangan ganggu aku. Tuan Kapal Raja, ampuni aku. Ayah dia benar-benar raja kapal Nanyang. Apa yang akan kita lakukan? Kakakku selamatkan aku. Dia pasti akan membunuhku. Kakak laki-laki. Dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri. Hadapi sendiri. Tianxiang. Aku menyaksikanmu tumbuh dewasa. Kamu tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Jiang Hu. Sebagai pamanku, kamu menyebarkan rumor kemana-mana, menggunakan tipu daya dan kekerasan, dan membuat ibuku menjadi tunawisma. Baru saja, kau bahkan ingin melemparkan ibuku ke laut, sebagai persembahan kepada Raja Naga. Sekarang kau berani-beraninya memohon belas kasihan. Kakak Tianxiang. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Ayahku menyuruhku melakukan semua ini. Dia menyuruhku melakukannya. Kakak Tianxiang. Ini sebenarnya bukan salahku. Saya juga dipaksa. Jiang Tianyang. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri, menghadapi bahaya. Aku beri satu-satunya kesempatan hidup. Kau berjanji padaku untuk merawat ibuku dan Suhui. Namun kau menindas ibuku di mana-mana. Barusan kau bahkan ingin melemparkan ibuku ke laut. Dan memaksa Suhui untuk menikahimu. Kau hanya anjing bergantung kuasa Tuan. Apakah kalian mencoba membunuhku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu harus mati hari ini. Seseorang kemarilah. Ambil dua ini, lempar ke sungai Nan yang beri makan ikan. Kasihanilah. Kasihanilah. Aku tidak menyangka kau benar-benar raja kapal Nanyang. Seandainya bukan, karena mencarimu saat itu, mungkin saya tidak akan memiliki status yang saya miliki saat ini. Melihat pencapaian Anda saat ini, aku bisa mati tanpa penyesalan. Berbicara. Bagaimana kau ingin menyingkirkanku? Kamu menghilang selama 10 tahun. Ibu saya menderita di rumah, membesarkan saya hingga dewasa. Setiap saat ibuku, aku menantikan kepulanganmu, dan kamu. Tapi Anda membawa pulang surat cerai, dan cek dingin. Kau bahkan membawa pulang seorang jalang, membuat ibuku marah. 100 kematian pun, tak akan menebus dosa-dosamu. Tianxiang. Dia adalah ayahmu. Ini adalah perbuatan durhaka dan pemberontakan. Orang tua. Meninggalkan. Aku tak ingin melihatmu lagi. Nyonya tua. Aku punya hadiah untukmu. Saya yakin ini pasti akan membuat Anda bahagia. Ya, hadiah dari Presiden Grup Nanyang. Pasti tak ternilai harganya. Anda pasti akan menyukainya. Anda raja kapal sudah sekaya sebuah negara. Memberi Anda uang sama saja dengan meminta dihina. Saya telah membawa dokter terbaik di dunia, di sini, khususnya untuk merawat Anda.
Benarkah itu luar biasa? Selain itu, grup Nan yang telah memutuskan untuk menginvestasikan 10 miliar untuk membangun kembali desa nelayan. Ibu, Nyonya, Bibi Mei, Saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Tubuhmu sudah sangat lemah. Jika Anda tetap ingin melanjutkan dengan operasi transplantasi sumsum tulang, Anda mungkin saja meninggal di meja operasi. sejak aku dan Ibu Tianxiang memiliki sumsum tulang yang cocok. Artinya ini semua adalah kehendak surga. Persiapan untuk operasi. Siapkan anestesi. dokter bagaimana keadaannya? Operasi tersebut sangat sukses. Nyonya tua itu akan pulih dalam beberapa hari. Terima kasih dokter. Kakak Tianxiang, itu luar biasa. Tante Mei sudah aman. Nona Leng. Saya tidak mengerti mengapa donor sumsum tulang menjadi masalah. Tidak dapat diketahui oleh Raja Kapal. Tianxiang adalah pria yang menghargai perasaan. Aku tidak ingin dia tahu aku mendonorkan sumsum tulangku. Dan tetap bersamaku karena rasa bersalah. Mengapa kamu harus menjalani ini? Yang kuinginkan adalah ketulusan hatinya untukku. Kita benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Lan kali ini. Jika tidak temukan dokter dan donor sumsum cocok, penyakitku ini tidak akan pernah sembuh. Memang. Tenanglah ibu. Saya akan berterima kasih padanya secara pribadi. Saat kamu dan Su Hui menikah, undang dia datang. Nanti kita akan berterima kasih padanya dengan sepatutnya. Pernikahan. Apa? Su Hui telah merawatku selama bertahun-tahun. Dia sudah lama menjadi menantu perempuan saya. Apakah Anda masih enggan? Tidak. Aku akan melakukan apa yang ibu katakan ibu. Aku adakan pernikahan 10 hari. Bagaimana menurutmu, Su Hui? Aku akan mendengarkan Bibi Mei. Mengapa kamu masih memanggilku Bibi Mei? Ibu. Putriku tersayang. Datuk, Nona Leng, dokter mengatakan Anda harus cukup beristirahat. apa kabar Bibi Mei? Dokter mengatakan operasi tersebut sangat sukses. Dia akan pulih dalam beberapa hari. Itu bagus. Apa ini? Ini adalah undangan pernikahan untuk Raja Kapal dan Su Hui. Mereka akan mengadakan pernikahan dalam 10 hari lagi. Anda diundang untuk hadir. Datuk, ayo kembali ke Nanyang. Tapi Nona, kesehatan Anda. Aku ingin meninggalkan tempat ini sekarang juga. Aku tidak bisa terlalu mengkhawatirkan hal itu lagi. Beraninya kau menghalangi jalan kami. Kau mencari kematian. Saudari, lama tak jumpa. Kak laki-laki, kamu akhirnya kembali. The film was translated Salam Raja Kapal. and Aku baru narrated saja by menyinggung M Raja Media. Kapal. Hukum aku Raja Kapal. Bangkit. Saudari, ada apa denganmu? Raja Kapal mungkin tidak tahu. Nona baru saja mendonorkan sumsum tulang. Itulah sebabnya dia sangat lemah. Kedudukan keluarga Leng saya sangat mulia. Bagaimana dia bisa donor sumsum ke orang lain? Datuk, apakah begini caramu merawat adikku? Maafkan aku Raja Kapal. Inilah yang terjadi. Beraninya dia mengecewakan adikku. Jiang Tiansheng ini. Aku tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Kakakku, aku melakukan ini secara sukarela. Jangan salahkan Tianxiang. Jangan bicara mewakili dia. Ikutlah denganku untuk mendapatkan keadilan bagimu. Tiansheng Uan yang kamu investasikan di desa kami telah menyebabkan desa kami mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sebaliknya di desa nelayan kecil seperti desa kami benar-benar tidak bisa menemukan tempat yang layak untuk mengadakan pernikahan untukmu.
Saya dibesarkan di desa nelayan sejak kecil. Desa nelayan itulah yang membesarkanku. Sekarang, saya sudah menghasilkan uang. Sudah sepatutnya kita berkontribusi untuk desa. Su Hui, aku sangat iri padamu. Bisa menemukan suami sebaik Tian Xiang. Seandainya aku cukup beruntung untuk menikahi Tian Xiang. Aku sering terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Sudahlah. Saat Tian Xiang tidak ada di rumah, Su Hui merawat Bibi Mei tanpa mengeluh. Bisakah kamu melakukan itu? Su Hui. Terima kasih. Tian Xiang memanfaatkan kesempatan hari ini. Saya punya kabar baik lainnya untuk Anda. Semua orang telah mendirikan patung untukmu di alun-alun. Untuk memperingati pencapaian besar Anda. Aku tidak pantas menerima ini. Itulah yang seharusnya saya lakukan. Menantu laki-lakiku yang baik. Sekarang hampir pukul 11. Pernikahan seharusnya sudah dimulai. Jangan khawatir. Nona Lengyan belum datang. Tunggu sebentar lagi. Haruskah kita menelepon dan bertanya? Di mana mereka? Oke. Tidak ada yang menjawab. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jiang Tiansheng, kamu adalah seorang penipu. Pria tak berperasaan tinggalkan orang dicintai. Sungguh menakjubkan Anda masih mengingat Nona Lengyan. Apa yang kamu katakan? Anda adalah Jiang Tiansheng. Kamu adalah saudara laki-laki Lengyan. Lengyan, apa yang sedang terjadi? Tian Xiang, dengarkan aku. Jiang Tiansheng. Saya menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk grup Nanyang. Seandainya kau tidak mengecewakan adikku, saya yakin kita akan menjadi teman yang sangat baik. Tapi sekarang, kau dan aku hanya bisa menjadi musuh. Apakah aku meninggalkan Lengyan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Adikku sudah lama menyukaimu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Lengyan selalu sangat baik padaku. Namun di dalam hatiku, kami selalu berteman. Dan selama tahun-tahun saya di luar negeri, Su Hui sedang di rumah merawat ibuku. Bisa dikatakan bahwa, jika bukan karena Su Hui, saya tidak tahu apakah ibu saya akan bertahan hingga hari ini. Ini semua adalah hal-hal yang harus saya lakukan. Saya berkata, aku akan selalu menunggumu kembali. Seorang wanita yang telah menungguku seperti ini. Jika aku meninggalkannya, itu benar-benar tidak berperasaan. Lalu mengapa kamu menerima kebaikan Lengyan? Apakah kamu tahu apa yang Lengyan lakukan untuk penyakit ibumu? Apakah kamu tahu apa yang telah dia lakukan? Lengyan memang menemukan dokter untuk ibu saya dan sumsum tulang. Saya sangat menghargai dia dari hati. Dan ibuku juga berkata, dia ingin berterima kasih kepada Lengyan secara langsung. Itu hanyalah kata-kata belaka. Karena kamu sudah punya wanita lain. Mengapa Anda menerima sumsum tulang saudara perempuan saya? Apa? Lengyan, apakah ini sumsum tulangmu? Benar. Nona Lengyan melakukan tes kecocokan sumsum tulang yang sama dengan ibumu, lalu mendonorkan sumsum tulangnya. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku apapun? Aku The sungguh film was mencintaimu. translated and Saya narrated juga by ingin M mendapatkan Media. ketulusan Anda. Aku tidak pernah terpikir untuk menggunakan hal seperti itu sebagai alat tawar-menawar untuk mempersulit Anda. Di samping itu, bagaimana jika aku memberitahumu? Tidakkah kamu masih menikah dengan wanita lain? Lengyan, mengapa kamu begitu bodoh? Saudari saya lemah secara fisik sejak kecil. Donor sumsum tulang ini hampir merenggut nyawanya. Dan saat ini, Anda sebenarnya mengirim undangan pernikahan untukmu dan wanita lain. Jiang Tiansheng, tidakkah menurutmu kamu sedang memprovokasi adikku menuju jalan buntu? Tianxian, jika memang keadaannya seperti ini. Kalau begitu kamu memang sudah agak berlebihan. Aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku Lengyan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini akan berkembang seperti ini. Tian Xiang, aku bantu bukan untuk kau salahkan diri. Saudari saya baik hati. Itu bukan alasan membuatnya gagal. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati dasar bajingan. Kakak laki-laki. Tian Xiang, Mengapa kamu tidak membalas? Maafkan aku Lengyan. Akulah yang berhutang budi padamu. Setidaknya kamu masih seorang pria. Baik sekali. Saya akan memberikan Anda dua pilihan. Bunuh wanita di sebelahmu. Kembali ke Nanyang bersamaku.
dan teruslah menjadi raja kapal Nanyang. Aku. Suhui. Suhui adalah kekasihku sejak kecil. Dia juga selalu merawat ibu saya dengan baik. Aku tidak boleh mengecewakannya. Anak perempuan, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Dia bicara omong kosong. Anak perempuanku, sepenuhnya setia padamu. Suhui selalu menjadi kekasihku sejak kecil. Jika bukan karena dia, ibu saya pasti sudah meninggal dunia sejak lama. Aku tidak boleh mengecewakannya. Saya memberikan Anda pilihan kedua. Potong kedua lenganmu. Mulai dari titik ini dan seterusnya, semua hubungan antara kedua keluarga kami telah terputus. Bagus. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Aku juga tidak bisa mengecewakan Leng Yan. Saya rela memotong kedua lengan saya. Jangan lakukan itu, Kakak Tian Xiang. Saya percaya, niat awal Nona Leng Yan. Tentu saja aku tidak ingin bertemu denganmu. Menyakiti diri sendiri. Jangan lakukan itu, Kakak Tian Xiang. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Tapi aku juga tidak bisa mengecewakan Leng Yan. Saya bersedia. Saya rela memotong kedua lengan saya. Sepertinya Anda masih belum bisa mengambil keputusan. Ini urusan antara saya dan Tian Xiang. Ini sepenuhnya atas kehendak bebas saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Maafkan aku Leng Yan. Saya minta maaf. Tidak. Nona Leng Yan mohon, jangan. Aku mohon padamu. Apa yang Kakak Tian Xiang dan aku berutang padamu, kami akan menemukan cara untuk membayar kembali. Aku mohon jangan memutuskan hubungan ini dengan Kakak Tian Xiang. Aku mohon padamu. Ini adalah pilihan sukarela saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua, lebih-lebih lagi. Saya sekarang menjabat sebagai presiden grup Nanyang. Saya masih mengakui status Jing Tianxiang sebagai raja kapal. Leng Yan, aku selalu peduli padamu dan melindungimu. Namun hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jiang Tianxiang harus membayar harganya. Tidak, Kakak. Datuk, awasi dia. Saya akan berurusan dengan Jiang Tianxiang terlebih dahulu. Berhenti. Anda tidak diperbolehkan menyakiti putra saya. Dermawan. Yaitu kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Ini aku. Aku hidup di jalanan. Pada waktu itu, saat itu kamu hidup sangat hemat. Namun engkau memberiku makanan yang bersih. Dan memberi saya uang. Apakah kamu masih mengingatku? Kamu adalah pengemis kecil itu. Ini aku. Berdiri, saya tidak wajibkan balas kebaikan. Cukup bebaskan putra dari kewajiban. Kakak laki-laki. Saat ini, meskipun donor sumsum tulang telah selesai, ini berfungsi sebagai pemenuhan hutang budi. Namun, dia telah gagal memenuhi kewajibannya kepada Anda, menikahi orang lain. Itu terjadi karena rasa sayangku padanya. Namun, keberadaan kasih sayang tidak mengharuskan bahwa aku harus menikah dengannya. Saya meminta ini dari Anda. Tindakan itu saya lakukan atas kemauan sendiri. Hentikan hal itu yang menyebabkan komplikasi lebih lanjut baginya. Apakah ini bisa diterima? Leng Yan, Anda telah diperlakukan tidak adil. Saya bertanggung jawab atas situasi ini. Aku percaya bahwa Tian Xiang dan Su Hui, mengingat mereka adalah teman sejak kecil dan akibatnya gagal mempertimbangkan perspektif Leng Yan, saya kemudian membantu mereka. Pernikahan, amati keadaan saat ini. Saudari, kami berdua tetap menyayangi kakak Tian Xiang. Jangan tempatkan kakak Tian Xiang dalam kesulitan. Jika saudari tidak keberatan, saya siap bekerja sama dengan saudari dalam memberikan perawatan kepada kakak Tian Xiang. Jika adik perempuan tidak tersinggung, saya juga siap melakukannya. Baik sekali. Ini dapat diterima. Ini merupakan solusi yang memuaskan. Untuk memperbaiki kesalahan saya telah memutuskan untuk tetap mendukung Jiang Tianxiang sebagai Raja Kapal Nanyang. Grup Nanyang akan dialokasikan ke desa nelayan. Tambahan 10 miliar untuk pengembangan desa nelayan. Bagus.